Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Oktaviani, NIM 211333037, akan menjelaskan tentang jawaban saya pada tugas sebelumnya, yaitu pada soal perusahaan dagang. Ini adalah soal perusahaan dagang PD Andika. Nah, di sini telah dilihatkan transaksi PD Andika pada bulan Juli 2020. Dan juga di sini udah ada tanggalnya, tanggal 1, 2, 3, 9, 10, 15, 17, 25, 26, dan 31. Dan di soal juga telah ada data penyesuaiannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah langsung saja membuat jurnal penjualannya. Nah, di setiap bikin jurnal ataupun bikin yang lainnya seperti buku besar, neraca saldo, buku pembantu piutang, jurnal umum, ataupun yang lainnya, jangan lupa selalu untuk membuatkan judul seperti ini. PD Andika, contohnya saja pada jurnal penjualan ini, yaitu PD Andika, jurnal penjualan, dan waktunya yaitu periodenya Juli 2020. Nah, untuk di setiap jurnal itu dibikinkan halamannya. Untuk jurnal penjualannya yang pertama itu ya halaman pertama. Di jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas itu tabelnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref. Yang di jurnal penjualan ada piutang dagang dan penjualan. Yang di jurnal pembelian seperti ini, ada debit kredit pembelian serba-serbinya berupa akun, jumlah, dan juga ada utang dagang. Nah, refnya ini nanti diisi setelah kita posting. Nah, setelah itu langsung saja kita bikin transaksi yang telah terjadi pada periode Juli 2020 di jurnal penjualan. Dapat dilihat seperti yang tertera di dalam video. Sama seperti sebelumnya, jurnal pembelian juga seperti itu. Dan jangan lupa nanti jumlahnya harus balance antara debit dan kredit. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas juga sama seperti sebelumnya, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Ada dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Dan jangan lupa bikin halamannya, yaitu halaman pertama. Setelah kita bikin jurnal umum, maka kita bikinlah buku pembantu piutangnya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan transaksi-transaksi yang telah terjadi. Setelah bikin buku pembantu piutang, lanjut posting ke buku besar. Nah, dari inilah nanti kita bisa melihatnya ya. Ada akun kas, ada juga akun piutang dagang, peralatan, utang dagang, pokoknya yang terjadi pada transaksi sebelumnya. Setelah kita bikin buku besar, jangan lupa juga bikin nama akun dan nomor akunnya. Setelah itu kita bikin neraca saldo. Nah, neraca saldonya terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Dan jangan lupa selalu balance antara debit dan kredit. Di sini telah ada akun yaitu kas, utang dagang, peralatan, utang dagang modal, penjualan, return, penjualan, pembelian, dan beban sewa. Nah, setelah neraca saldo tadi, maka kita bikin jurnal umum. Yang ini jurnal umumnya itu yang halaman kedua, yang berisi tentang ikhtisar laba rugi, sewa dibayar di muka, beban gaji, seperti yang ada di video. Selanjutnya posting lagi ke buku besar atas transaksi yang terjadi pada jurnal umum sebelumnya. Seperti ini. Dan jangan lupa selalu bikin nama akun dan nomor akun. Setelah buku besar, kita bikin neraca lajur. Di neraca lajur ini ada nama akun dan juga ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca.
Nah, nanti di bawahnya juga kita ada jumlahnya tuh harus balance, ada juga laba rugi dan jumlah yang paling terakhirnya. Ini tinggal dimasukkan atas neraca saldo yang telah kita bikin tadi, terus jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Untuk laba ruginya bisa dilihat di sini di laporan keuangan. Ini PD Andika laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Juli 2020. Ini tinggal dimasukkan nanti transaksinya, baru ketemu rugi bersihnya, dan nanti dibikinkan laporan perubahan modalnya dari tanggal 1 Juli atau modal awal, dan nanti ada juga modal akhirnya. Setelah melihat tadi laporan keuangannya yang berisi laporan laba rugi dan laporan perubahan modal PD Andika, selanjutnya yaitu PD Andika neraca per 31 Juli 2020. Di sini dapat kita lihat total aset dan total liabilitasnya itu balance 131.900.000. Dapat dilihat akun-akun yang terdapat pada aset dan liabilitas ekuitas. Setelah itu, jurnal umum yang ketiga. Untuk menutup pendapatan, menutup beban, dan menutup modal, ini seperti jurnal umum pada umumnya. Ada tanggalnya, ada keterangan, ref, debit, dan kredit. Setelah jurnal umum itu tentu saja kita akan posting lagi ke buku besar. Buku besarnya juga seperti buku besar pada umumnya, dan jangan lupa bikin nama akun dan nomor akun. Setelah itu barulah kita bikin neraca saldo setelah penutupan per 31 Juli 2020, dan jangan lupa selalu debit kreditnya balance. Dapat dilihat di sini akun-akun yang berada pada neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu baru jurnal umum yang terakhir, yaitu jurnal umum yang keempat untuk mengisikan beban sewa, utang gaji, utang air, dan listrik. Dan jangan lupa buat halaman 4-nya. Setelah itu barulah yang terakhir kita posting ke buku besar yang terakhir untuk melihat buku besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video soal perusahaan dagang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.